Oke, what's up guys? Kali ini kita ada video technical lagi, cuma formatnya agak beda nih. Karena ini gue dikirimin sebuah challenge dari interview junior developer gitu. Gue berasumsi untuk back-end karena ini projectnya itu, challenge-nya itu topiknya adalah desain database gitu. Nah, di sini challenge-nya adalah coba temukan beberapa hal-hal kali ya yang bisa diimprove gitu dari bentuk data atau struktur data yang sudah ada di sini gitu. Nah, sekarang kita coba analisa, kita breakdown ya. Di sini ada sebuah table untuk project ya. Di sini ada project code-nya yang bersifat sebagai primary key-nya sekaligus gitu ya. Terus ada manajernya, ada nama manajernya di sini, ada nomor telepon manajernya dan ada address atau tempat tinggal dari manajernya. Terus nanti ada bid price dari projectnya itu sendiri. Oke, nah sekilas mungkin kita lihat kayak nggak ada yang salah mungkin dari struktur datanya. Tapi sebenarnya kalau kita dig deeper gitu, di sini kita membuat ruang dengan struktur data seperti ini. Kita membuat ruang untuk adanya anomali, terjadinya anomali. Nah, maksudnya anomali itu apa sih? Anomali yang gue maksud di sini adalah kayak gini. Di sini kan kita punya project manager ya. Kita punya project manager dengan nomor telepon dan address dari si manajernya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya banyak project manager yang sama untuk project-project yang berbeda. Contohnya di sini sih, Holly B. Parker ini muncul sebanyak 3 kali ya di dalam table ini untuk 3 project yang berbeda. Nah, anomali yang gue maksud adalah di sini tertera nama, nomor telepon dan address dari si project manajernya. Dan ketika kita mau mengubah salah satu informasi dari project manager ini, contohnya nomor teleponnya gitu, HP-nya hilang atau pindah ke Indonesia gitu kan, ini kan nomor Amerika nih kayaknya. Ini nomornya harus berubah jadi 081234 dan seterusnya gitu kan. Otomatis ketika kita mau update nomor telepon si manajer ini, kita harus melakukan update ke 3 row yang berbeda. Row sini, row 1, terus row yang ini 259T, sama row yang 292D. Kayak gitu. Nah, ini cukup berbahaya gitu, karena kita ada kemungkinan terjadinya inkonsistensi data gitu. Jadi maksud gue adalah gini, kayak misalkan ada kemungkinan di dalam query kita itu ada salah satu misalkan yang fail. Misalkan yang ini, yang 2 ini berhasil, set ini yang berhasil, tapi untuk row yang di bawah, yang di 292D ini gagal untuk diupdate. Nah, ketika ini gagal, satu aja gagal, yang akan terjadi adalah data kita udah nggak konsisten. Jadi kita udah nggak tahu nomor telepon sebenarnya dari si Holly B. Parker ini, itu make yang mana, make yang udah ke-update atau yang belum ke-update. Nah, itulah maksud gue dari anomali dan inkonsistensi data. Kayak gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah gampangnya sebenarnya kita tinggal lakukan normalisasi database. Nah, caranya adalah kita pindahin jadi project manager beserta dengan nomor telepon dan address-nya. Pokoknya data yang terkait dengan project manager itu kita pisahin ke table sendiri, misalkan table manager gitu. Terus nanti kita connect ke table project menggunakan foreign key aja. Jadi master data si project manager itu udah disimpan di satu table aja, tinggal di connect by foreign key. Nah, di sini gue udah bikin sebenarnya bentuk yang lebih propernya. Oke, gue komen dulu yang lama. Nah, bentuk yang better itu kurang lebih seperti ini. Kita punya table project gitu kan, hanya ada code-nya doang dan bid price-nya dia berapa gitu. Nah, untuk manajernya gimana? Manajernya gampang, kita pisahin ke table yang terpisah sini, ada namanya, phone number, habis itu nanti kita relate ke project menggunakan manager ID-nya aja. Jadi ketika misalkan si Holly B. Parker ini mau melakukan perubahan nomor telepon, ya kita nggak harus nge-update ke 3 row yang berbeda, kita cukup nge-update di si satu row aja punyanya si Holly B. Parker di table manager. Otomatis nanti ketika kita join table misalkan untuk ke table project ini, dia juga udah otomatis keganti karena di sini dia hanya nge-relate ke manager itu by foreign key aja. Jadi nggak ditaruh value mentahnya langsung di table project gitu. Oke. Nah, sebenarnya di sini udah spoiler juga. Hal kedua yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk improve dari bentuk database yang ada di sini. Oke, sebelumnya itu kan manager address itu kita simpan di dalam satu
satu kolom gini aja ya. Nah, sebenarnya di sini kita ada kesempatan untuk bikin dia lebih lebih gampang aja nanti ketika misalkan kita mau nge-query berdasarkan, kota atau state. Di sini kan address-nya kayaknya address Amerika, jadi di sini ada, street-nya, ada jalannya, ada kota, ada state, dan ada postal code. Nah, menggunakan bentuk, database seperti ini, bentuk kolom seperti ini agak susah kalau misalkan kita mau nge-query berdasarkan, let's say berdasarkan state-nya, TN atau Tennessee kayaknya ini ya, habis itu ada Florida. Nah, kalau misalkan kita mau nge-query manager berdasarkan, state-nya, kita agak susah gitu untuk melakukannya karena kita harus nge-query, di dalam, apa namanya, di dalam kolom address ini nggak hanya state yang ada di situ, tapi ada kotanya juga, dan ada street-nya, dan ada postal code-nya. Tapi intinya yang gue mau sampaikan adalah, lebih enak kalau misalkan si address-nya itu kita pisahkan, untuk setiap bagian address itu kita pisahkan dalam satu kolom. Contohnya di sini, street-nya itu gue taruh satu kolom, city-nya ditaruh dalam satu kolom, dan state-nya itu gue taruh dalam satu kolom, dan si postal code juga kita taruh dalam satu kolom. Si project ini harusnya nggak ada nih, salah. Ngambil dari Prisma soalnya. Gitu. Jadi kayaknya bentuk database yang lebih proper itu kurang lebih jadinya seperti ini. Dan hasil akhir dari, jawaban kali ya, jawaban dari challenge-nya ya kurang lebih seperti ini. Jadi apa aja yang kita udah lakukan untuk nge-improve database ini atau bentuk, struktur data ini. Pertama, kita melakukan normalisasi database, ya kita pisahin manajer ke table terpisah supaya menghindari terjadinya anomali data atau, data yang tidak konsisten gitu yang ada dalam database kita. Yang kedua adalah kita memecah bukan table tapi, kolom address ke dalam, kolom-kolomnya sendiri untuk street, city, state, dan postal code untuk mempermudah nanti ketika kita mau melakukan, querying misalkan berdasarkan bagian address tertentu seperti, nge-query berdasarkan address state-nya atau city-nya aja, kayak gitu. Oke, sebenarnya kira-kira itu aja yang gue mau bahas untuk video kali ini. Semoga berguna untuk kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share karena itu berguna juga buat gue. Dan ya kalau misalkan kalian mau kirim-kirim lagi, challenge-challenge seperti ini atau soal-soal interview, feel free banget untuk kirim di Discord, DM gue di Discord, atau kirim di channel atau server Discord gue aja. Nanti gue akan pilih untuk misalkan dijadiin konten, untuk kita bahas sama-sama, atau mungkin kita bisa bahas di Discord aja gitu. Anyway guys, thank you so much. Semoga berguna videonya. See you in the next video. Bye-bye.